Orang pinter itu babunya orang cerdas. Sering nggak sih lihat orang yang jago banget di masalah teknis, punya banyak data, tapi berakhir malah jadi bawahan. Banyak orang di Indonesia itu entah kenapa mengagung-agungkan IQ. Ketika ada studi riset global yang dilakukan oleh Richard Lin dan Tatu Becker yang menempatkan rata-rata IQ orang Indonesia itu katanya 78. Langsung viral kemana-mana, bahkan ada yang membandingkannya dengan IQ si Panse yang katanya 90, yang berarti lebih dari rata-rata IQ orang Indonesia. Padahal dari situ aja udah salah. Karena secara ilmiah, IQ simpanse itu hanya berkisar di antara 20 sampai 25, setara dengan kognitif balita manusia. Mungkin sampai sekarang masih ada yang percaya tuh. Aduh, emang orang kita tuh kalau masalah inferioritas nomor satu kayaknya. Kalau ada yang ngomong, apalagi orang bule, langsung tuh otomatis 29 kayaknya my age nganggap ya. orang bule itu lebih pintar daripada kita. Padahal faktanya nggak juga. Tapi yang mau aku soroti itu bukan masalah inferioritas atau angka pada IQ orang Indonesia. Tapi lebih ke ada fenomena yang menarik yang sering terjadi di mana-mana. Banyak orang yang pintar itu terjebak secara psikologi dan berakhir cuma jadi kendaraan atau motor penggerak dari kesuksesan orang yang tidak lebih pintar dari dia. Kenapa kok bisa kayak gitu ya? Tapi sebelum itu kita harus bisa bedain dulu secara definisi. Apa itu pintar, apa itu cerdas. Orang bisa dibilang pintar itu adalah ketika orang tersebut memiliki kemampuan untuk menyerap informasi dan mengingatnya. Dan secara praktik dalam teknis dia jago. Makanya kalau ada orang yang cepat menghafal, dibilangnya pinter, bukan cerdas. Misalkan ada tukang genteng yang jago banget benerin gentengnya, kita akan bilang itu si abangnya pinter benerin gentengnya, bukan bilang si abangnya cerdas benerin gentengnya. Jadi kaitannya itu bukan sekedar cuman di akademis misalkan nilai ujiannya bagus, tapi juga secara praktik. Kalau misalkan dia jago itu bisa dibilang pinter. Anak itu pinter main bola, bukan cerdas main bola. Makanya kalau cuman sekedar pinter mah kadang dukun aja disebutnya orang pinter. Terus kalau cerdas apa berarti? Cerdas itu secara definisi adalah kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan solutif. Kalau kita tarik ke contoh tukang genteng tadi misalkan, ketika misalkan si abangnya kita bilang, "Wow, si abang cerdas nih benerin gentengnya." Nah, itu berarti si abangnya itu lebih ke berinovasi. Dia bisa ngakalin, bukan rapih, bukan presisi, tapi condong ke efisiensi dan menyelesaikan masalah. Makanya kecerdasan intelektual atau IQ itu nggak disebut sebagai kepintaran intelektual. Atau kecerdasan emosional, EQ, juga nggak disebut sebagai kepintaran emosional. Orang yang memiliki kecerdasan intelektual itu pintar dalam belajar. Orang yang memiliki kecerdasan emosional itu pintar dalam mengendalikan diri. Dari situ aja kita udah tahu, kayak seolah-olah ada hierarki gitu, di mana kata cerdas itu seolah-olah ada di atas kata pintar. Akhirnya statement di awal yang bilang orang pintar itu adalah babunya orang cerdas, itu kayak udah nggak aneh. Makanya orang pintar minum tolak angin. Kalau orang cerdas, ya bikin tagline itu, biar orang-orang pintar pada beli. Kan gitu. Nah, sekarang kita masuk ke alasan psikologisnya. Orang pintar itu cenderung fokus kepada how, bagaimana. Sedangkan orang cerdas itu cenderung fokus kepada who, siapa. Makanya si pintar itu sibuk mikirin gimana nih cara nyelesain masalah. Sementara si cerdas sibuk mikirin siapa nih yang bisa disuruh untuk menyelesaikan masalah. Ada teori psikologi dari Howard Gardner, dia bilang orang pintar itu unggul dalam logical mathematical intelligence atau linguistic intelligence. Simpelnya logika, angka, dan bahasa. Tapi orang cerdas unggul dalam interpersonal intelligence. Simpelnya kemampuan berinteraksi, memahami, dan mempengaruhi orang lain. Orang yang memiliki kecerdasan interpersonal tinggi tahu persis gimana cara membaca motivasi, kelemahan, dan ego orang lain. Sehingga mereka bisa mengarahkan orang pintar untuk bekerja demi kepentingan mereka. Tetapi nggak semua orang cerdas itu memilih menggunakan kecerdasan mereka untuk memanfaatkan orang pintar. Ada juga yang cerdas memilih untuk juga menjadi pintar, agar tidak bergantung sama orang lain misalkan. Tapi gimana bagi orang cerdas yang memilih
untuk memanfaatkan pihak lain. Dari sini kita masuk ke dark psikologi nih. Ada yang namanya dark triad, yang merupakan salah satu konsep utama dalam psikologi kepribadian yang meneliti sifat-sifat manusia yang manipulatif, antisosial, dan kejam. Berarti ada 3 nih. Yang pertama, Machiavellianisme. Itu adalah sifat manusia yang lebih mengutamakan hasil daripada proses. Maka dalam hal ini, manusia itu tidak akan merasa keberatan atau terbebani oleh moral ataupun empati untuk berani mengambil jalan pintas. Apalagi kalau punya ambisi sebagai prioritas utamanya untuk mencapai tujuan. Gak akan ragu dia nyikut temannya sendiri, atau dengan gagah berani mengambil resiko ekstrim yang berpeluang besar untuk merugikan orang lain. Yang kedua, ada yang namanya sifat narsisme, yaitu sifat yang percaya diri secara berlebihan, suka jadi pusat perhatian, butuh banget dengan validasi. Karena begitu, maka ketika ada orang yang steal the show misalkan, dia nggak akan seneng tuh. Ketika dia tahu ada orang yang punya kelebihan jauh melebihi dirinya, dia mungkin aja akan berupaya untuk meredupkan orang lain, itu demi dirinya sendiri agar semakin bersinar. Lanjut dulu ke yang ketiga, ada psikopati atau subklinis. Adalah sifat manusia yang berkekurangan rasa empati dan penyesalan. Dia akan baik-baik aja, ngerasa apapun ketika bahkan dia menyakiti orang lain, baginya menyakiti dan merugikan pihak lain itu hanyalah alat atau efek samping. Yang penting tujuan dia pribadi itu berhasil, bahkan dia nggak keberatan untuk tertawa dan berpesta di atas penderitaan orang lain. Nah, makanya kalau ada orang yang cerdas, lalu dikombinasikan dengan salah satu dari 3 sifat yang barusan kita bahas, dan dia punya ambisi, maka terjadilah berbagai macam manipulasi pada orang-orang yang pinter, tapi cenderung lurus dan fokus pada pekerjaannya. Karena si orang yang cerdas itu ketika dia berpikir untuk mencapai tujuannya, dia tahu cara memuji ego, dia tahu cara memanfaatkan keluguan, dan akhirnya diambil alih deh hasil kerja keras dari si orang pintar tersebut. Pernah nggak kayak teman-teman punya ide dan gagasan yang brilian, terus ngobrol sama orang atau ditanya, terus teman-teman mah ya share aja gitu kan, tanpa beban. Habis itu ide dan gagasan yang teman-teman sampaikan itu malah diambil atau disampaikan sama orang lain yang seolah-olah itu tuh keluar dari otak mereka sendiri. Kemungkinannya orang itu cukup cerdas. Karena orang cerdas itu bisa menyampaikan ide dan gagasan yang teman-teman sampaikan itu dengan cara yang lebih meyakinkan dan dibuat-buat seolah-olah itu adalah original dari si orang cerdas itu yang memikirkan ide tersebut. Tapi kalau misalkan cuman kayak gitu mah masih mending. Jadi kaum menang mending tuh. Soalnya bisa lebih parah. Bisa jadi pas pelaksanaan ide itu teman-teman juga yang kerjain sebagai realisasinya. Orang cerdas itu cuman ngambil kreditnya dari hasil yang udah teman-teman kerjain, yang seharusnya teman-teman yang lebih pintar dari dia. Itu semua prosesnya merupakan hasil yang diolah oleh kecerdasan emosional, lebih ke EQ daripada IQ. Makanya IQ itu bukan segalanya. Ketika punya IQ tinggi pun, tapi EQ-nya rendah, seringkali kita akan mengambil blind spot atau titik buta. Maksudnya itu, kita akan mengira kalau kerja kita bagus, secara otomatis kita akan naik. Padahal enggak. Orang yang punya IQ tinggi itu punya social awareness yang lebih baik. Dia peka terhadap dinamika kelompok. Dia bagus bahkan dalam relationship management. Sehingga itu akan menjadikan dia seolah-olah seperti punya senjata yang mematikan untuk mempengaruhi orang lain. Ada seorang pakar sosiolog sosial yang namanya Robert Cialdini. Dia bilang gini, orang cerdas itu sering secara sadar ataupun tidak, jadi bisa nggak sadar juga nih, menggunakan prinsip reciprocity atau timbal balik. Kayak contoh, dia di awal ngasih bantuan sedikit, ngasih semangat, ngasih pujian, yang ujung-ujungnya orang tersebut merasa berhutang budi, jadi akhirnya mau-mau aja gitu disuruh-suruh. Terus ada lagi, orang cerdas itu juga suka menggunakan prinsip authority atau otoritas. Dia membangun citra sebagai pemimpin atau pemilik modal, supaya orang pintar secara psikologis merasa harus patuh dan mengabdi. Ya, pada kesimpulannya, secara psikologis orang pintar itu jadi babu
atau berakhir dimanipulasi bukan karena dia bodoh, tapi karena mereka memproses dunia lewat logika dan data. Beda sama orang cerdas. Mereka memproses dunia itu lebih ke menggunakan emosi dan perilaku manusia. Orang pintar itu kalau dimintai pendapat, seringnya kasih saran yang terlalu lurus. Misalkan ada orang pintar yang mencoba untuk kasih motivasi. Ayo rajin belajar, nanti kalau pintar di sekolah, pasti bakal sukses. Semua orang pasti bisa. Sedangkan orang cerdas itu nggak gitu, dia tahu itu tuh naif. Mereka tahu dan bisa membayangkan bahwa keperluan dan kehidupan orang lain itu tantangannya berbeda-beda. Makanya dia akan berpendapat menyesuaikan dengan kondisi, akhirnya terdengar lebih realistis. Misalkan kayak semua orang itu nggak perlu pintar, apalagi kalau cuma di akademis. Ya sesuai kebutuhan aja. Kalau misalkan dalam keadaannya yang dibutuhkan itu lebih ke skill manufaktur, ngapain juga capek-capek belajar anatomi tubuh kata. Kan gitu, yang real-real aja. Makanya nggak heran kan yang capek sekolah, jago ngitung, berakhir jadi bawahan orang yang bilang bahwa kalau tinggal di desa nggak akan kepengaruh sama kurs dolar. Ya, itulah ironisnya hidup kadang-kadang. Terus kalau begitu, gimana cara counternya? Biar nggak kena manipulasi. Keluar dari jalan yang lurus. Mulailah berpikir bahwa politik itu bukanlah hal yang kotor, melainkan sebagai sistem yang logis yang harus dipelajari. Jangan sering diam dan membiarkan hasil kerja kita bicara sendiri. Karena bisa aja tiba-tiba ada orang cerdas yang menjadi pengisi suaranya. Jadikan modal data dan objektivitas kita sebagai senjata rahasia tersembunyi dan putus monopoli informasi. Orang cerdas yang nggak pinter itu paling takut kalau informasi nggak melalui dari dia. Dia akan berusaha menjadi penengah. Kalau misalkan ilustrasinya teman-teman produsen, orang cerdas yang berada di tengah itu paling takut kalau sampai teman-teman sebagai produsen itu kontak langsung ke konsumen. Mati itu dia tuh. Karena yang punya skillnya kan teman-teman gitu, yang punya produknya teman-teman, yang bisa, yang able teman-teman. Dia mah penyalur gitu. Atau kalaupun dia konsumen, peluang yang ada di kepalanya itu ya bisa gua ambil nih. Ini produk ini bisa untung nih. Gua bisa untung nih dari sini gitu. Cuman gak selalu orang cerdas yang memanipulasi atau memblok informasi itu jahat. Jahat atau enggaknya kan itu tergantung dia fair atau tidak. Bisa aja dia itu fair. Cuma ada orang yang pengen kontrolnya itu di dia karena curiga gitu, karena nggak percayaan. Dan ketika misalkan teman-teman seperti itu, jangan sampai mengubah kita juga jadi orang jahat baru yang sama manipulatifnya. Cukup sampai kita itu ubah diri kita jadi orang pintar yang punya kewaspadaan sehingga kita dapat bagian secara fair.